3, 2, 1, go! Tapi ketika dosen pembimbing Anda baca, saya nggak ngerti maksudmu. Berarti belum baik. Ketentuan proporsi halaman. Ya ini juga sering memusingkan mahasiswa nih. Kita ada ketentuan mengenai plagiarisme. Ya, yang Terus ini Pak, masih terkait proposal. Ada teman-teman yang khawatir apabila kita kan ngajuin proposal Pak. Kalau nggak salah saya tuh kemarin waktu pemaparan juga udah disampaikan juga Pak pertanyaannya. Cuman apakah masih tampung atau belum saya lupa sih. Nah, kita ngajuin topik proposal tapi pada saat penyusunan KTTA tuh berubah Pak topiknya, entah karena objeknya yang menolak ataupun kita buntu nih nggak bisa diolah apa lagi. Nah, apakah kita harus mengganti proposal itu? Wajib banget gitu Pak, kita ganti dan kumpulin ke lembaga, atau nggak usah Pak, karena proposal kan kalau kata Bapak kemarin bab 1 kan, bab satunya KTTA gitu Pak. Nah, itu bagaimana Pak? Dari pandangan Bapak. Nah, sebenarnya kalau secara best practice ya. Best practice itu begini, proposal itu kan menunjukkan rencana penelitian ya, Mas Ican ya. Rencana penelitian supaya dosen pembimbing teman-teman ini tahu Anda tuh mau nulis apa, langkah-langkahnya gimana, nyari datanya di mana, kira-kira itu make sense nggak untuk diselesaikan dalam waktu yang sesuai dengan jadwal yang Anda ajukan, kan gitu ya. Memang saya sering menjumpai Mas, teman-teman itu merubah proposal di tengah-tengah penyusunan ya. Sebenarnya wajib tidaknya itu kan nanti tergantung dari dosen pembimbing ya. Karena kalau misalkan topiknya begini, misalkan Anda meninjau aset ini kalau di akuntansi pemerintah ya, meninjau akuntansi akrual aset tetap pada KL ya. KL-nya KL mana itu belum tahu ya. Misalkan atau dia susah nih. Kemudian kita alihkan dari KL menjadi Pemda dengan topik yang sama, tetap akuntansi akrual untuk aset tetap. Untuk kasus seperti itu, menurut saya tidak perlu merubah proposal. Karena apa? Oh, nanti latar belakang masalahnya, tujuan penelitiannya, rumusan masalahnya, manfaat penelitiannya kan sama semua nih, ya. Yang membedakan hanya objeknya saja dari KL menjadi pemerintah daerah. Nah, itu menurut saya itu tidak perlu merubah proposal. Tinggal Anda diskusikan, Anda sounding ke dosen pembimbing, ya. Tapi Anda akan sangat disarankan untuk merubah proposal supaya dosen pembimbing Anda bisa ngerti arah pikiran Anda. Ketika topiknya berubah sama sekali, tadinya aset tetap, Anda berubah langsung, oh saya mau meninjau pendapatan Badan Layanan Umum. Oh, itu kan jauh banget ya. Tadi aset tetap saja, sekarang kalau menilai pendapatan, itu pun Badan Layanan Umum untuk entitas yang memang unik sekali, yaitu Anda sangat disarankan untuk merubah proposal supaya nanti dosen pembimbing Anda bisa mengarahkan lebih tepat. Oh, ini kalau Anda kayak gini kira-kira bisa selesai nggak dalam waktu sekian bulan gitu loh. Jadi tergantung nanti perubahannya signifikan atau tidak, Mas. Ya. Dulu saya pernah ada mahasiswa bimbingan saya. Itu bahkan saya tidak minta untuk merubah proposal. Apa? Karena beliau itu mengajukan perubahan itu 2 pekan sebelum deadline KTTA. Bayangkan. 2 pekan sebelum KTTA harus disubmit, Mas. Mepet kan? Jadi saya bilang, udah, yang penting kamu tahu kan yang mau dibuat nih. Kebetulan memang saya kasih data saya untuk kuesioner. Ini kamu bisa meneliti pakai kuesioner ini, kembangkan kuesionernya, nanti respondennya mahasiswa, nanti ada nulis ini, paper rujukannya ini, dah tulis langsung. Bisa tuh selesai Mas 2 pekan. Coba bayangkan kalau dia tak suruh bikin proposal dulu, kan dia mungkin 1 minggu itu bikin proposal, terus ngolah datanya kapan? Dia langsung tak suruh menyebar kuesioner aja. Jadi tuh, memang anaknya pinter ya, jadi bisa selesai, bagus, dan sekarang artikelnya dimuat di salah satu jurnal nasional di Universitas Podomoro. Saya kirim ke sana. Dia sebagai penulis pertama, saya penulis kedua. Itu bisa. Jadi ini juga rahasia teman-teman ya. Anak-anak PKN itu keren-keren. Jadi karya-karya tulis KTTA juga ada yang layak untuk dimuat di jurnal nasional. Padahal mepet Pak ya, tapi bisa bagus ya hasilnya. Bagus ya, karena dia memang semangat ya. Kemudian saya poles sedikit sebelum dikirim, saya poles ya. Ini jadi karya tulis. Banget sih. Terus apakah nanti proposalnya dikumpulkan nggak sih Pak? Proposal yang di akhir nanti Pak, misalnya ganti? Sebenarnya itu cukup untuk bimbingan. Untuk bimbingan aja lah Pak ya. Saya
Setahu saya di ketentuan itu tidak spesifik mengatur mengenai perubahan proposal ya. Setahu saya ya, nanti kita lihat di perdir yang sudah jadi ya. Setahu saya tidak ada ketentuan khusus mengenai itu. Yang penting kan dosen pembimbing Anda tahu. Selama ini pun kalau mahasiswa saya berubah proposal ya udah saya teken, saya nggak tahu dia apakah submit ke BAK atau enggak, saya nggak tahu juga. Karena toh nanti yang dinilai kan bukan proposal, kan dinilai kan KTTA-nya. Ya, kan tidak ada unsur penilaian seberapa relevan isi KTTA dengan proposalnya kan nggak ada penilaian gitu ya. Penting isi KTTA-nya seperti apa rumusan masalahnya jelas, latar belakang jelas, gaya penulisannya bagus, enak dibaca, bagus. Kita nggak lihat ke belakang lagi gitu loh. Proposal kan buat guidance sih, ya kan proposal rencana penelitian buat guidance saja. Setelah jadi penelitiannya, proposal sebenarnya akan jadi bab 1 gitu. Yang isinya itu kan jadi bab 1-nya kan. Gitu loh. Benar, Pak. Selanjutnya ini Pak, ada kami nih mahasiswa dalam menyusun nih kadang nih masih bingung Pak, apakah KTTA atau proposal kami ini memang layak sebagai kualitasnya sebagai KTTA gitu Pak, bukan di bawah KTTA kualitasnya. Nah mungkin bagi Bapak, menurut pandangan Bapak sebagai dosen pembimbing nih, ada nggak sih kriteria proposal yang baik yang benar-benar standar minimum lah, atau kalau misalnya laptop tuh spesifikasi minimum untuk proposal sendiri Pak atau KTTA Pak? Jadi proposal ya, bukan KTTA. Proposal. Proposal lah. Ya, kalau menurut saya sih yang penting proposal yang baik itu adalah proposal yang mudah dipahami oleh dosen pembimbing Anda. Kalau Anda menulis proposal, dosen pembimbing Anda nggak paham, itu berarti proposalnya belum baik. Ya, jadi kita mungkin nulis ya, kita sudah paham ini karena tulisan kita, saya paham, saya baca berkali, saya ngerti. Tapi ketika dosen pembimbing Anda baca, saya nggak ngerti maksudnya, berarti belum baik. Jadi ukurannya jangan kita, ini saya baca ini enak banget ya. Yo enak karena Anda paham masalah itu, tapi kan tidak semua dosen pembimbing Anda ngerti jalan pikiran teman-teman. Ya, bisa jadi ada kayak bahasa Gaza menurut Anda enak, tapi menurut dosen ini nggak pas ini, atau istilah-istilah kayaknya nggak baku. Jadi malah justru membingungkan. Nah itu jadi yang kriteria utama adalah bagaimana KTTA itu mudah dibaca oleh dosen pembimbing. Ya, itu satu ya. Kemudian yang kedua, proposal yang baik itu adalah proposal yang menunjukkan sebuah permasalahan yang menarik. Ya. Permasalahan menarik itu apa? Jadi ketika baca di 1, 2, 3 paragraf, ya itu pembaca si dosping langsung tertarik, ya itu berarti proposal Anda sukses itu. Tapi kalau di halaman pertama saja dosen pembimbing Anda langsung nggak tertarik, itu berarti proposalnya kurang bagus. Kenapa? Oh isinya gini doang. Ini bisa sih diteruskan jadi KTTA, tapi ya akan menjadi KTTA yang biasa-biasa saja kalau tidak dikembangkan. Jadi itu tantangan teman-teman adalah bagaimana membuat pembaca itu, membuat dosen pembimbing Anda langsung tertarik ketika baca paragraf 1, 2, 3. Oh keren ini. Supaya kita bisa menarik pembaca, maka tuangkanlah fenomena-fenomena di dalam proposal itu, fenomena-fenomena yang sekarang lagi hot. Ya, lagi tren tentang pandemi, tentang temuan audit, tentang korupsi, ya. Itu kan tentang dana pendidikan. Itu kan hal-hal yang selama ini tentang dana desa itu kan hal yang menarik ya buat konsumsi publik ya. Tapi kalau Anda pertama-tama langsung Anda baca tentang peraturan ini, undang-undang, peraturan lagi Pak. Aduh. Itu nanti di tengah-tengah aja ya. Tapi teman-teman harus bisa meng-guide dosen pembimbing itu dengan fenomena sekarang. Ya, fakta real yang dihadapi oleh masyarakat sekarang apa? Itulah yang akan membuat kita tertarik baca. Gitu loh. Jadi itu namanya fenomena ya. Tuh. Jadi pertama tuh jangan langsung bicara peraturan. Dengan peraturan ini maka udah nggak tertarik. Ya. Jadi di paragraf kalaupun Anda sebagai pembuka sedikit nggak apa-apa, tapi fenomenanya apa? Gitu loh. Jangan langsung cuma peraturan aja nggak ada fenomena. Itu Mas Ican. Jadi fenomena lebih menarik lagi kalau Anda sajikan angka-angka. Oh, angka-angka malah. Nah, misalkan menarik kan. Tahu Anda dalam satu paragraf ini langsung menyebutkan ada grafik kecil segala macam perkembangan apa. Oh, perkembangan penerimaan pajak dari tahun ke tahun kok tidak pernah mencapai 100%. Menarik kan? Kenapa nih? Padahal pajak ini primadona kita, sumber utama APBN, tapi nggak pernah mencapai target 100%. Kenapa? Ini kan langsung orang tertarik. Ya nggak? Atau, ini bagus ini trennya sekarang laporan keuangan pemerintah itu makin bagus, buktinya sekarang
laporan keuangan KL banyak yang WTP, hanya satu KL yang tidak WTP misalnya itu, jadi kan keren. Nah itu menarik hal-hal seperti itu ya. Atau fenomena ditangkapnya pejabat yang laporan keuangannya WTP. Loh, laporan keuangannya WTP, tapi pejabatnya ditangkap sama KPK. Oh itu kan fenomena menarik kan? Nah itu yang membuat pembaca langsung, oh ya ini ya keren. Ingin menelaah lebih lanjut Pak ya. Ini kenapa? Gitu. Nah, jadi buatlah pembaca itu tertarik penasaran lebih jauh untuk membaca tulisan Anda. Itu proposal sukses. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih.